akhirnya komplain aku nih. Ini di luar skenario tapi karena tuntutan syuting jadi aku harus datang ke sini padahal lagi nggak bisa ngomong. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat Bi, buat kamu yang lagi main ke Pantai Segara Ayu, wajib nih kamu makan dan nongkrong di Tootsie Beach Bar and Restaurant. Kenapa sih harus di sini? Karena di sini beragam menu bisa kamu nikmati dengan harga yang terjangkau. Yang pastinya makan di sini pasti sehat karena no MSG. Makanya kalau main ke Pantai Segara Ayu, wajib kamu mampir ke Tootsie Beach Bar and Restaurant. Balik lagi nih Mbak, kita masih di pantai, cuma kita itu ganti baju doang. Ini kenapa jadi orange begini? Iya, orange, Holland menang tadi malam. Jadi hari tanggal ini 3 Desember sih, ya? Iya, hari 3 ini Desember sih, berarti. 3 gol. Wow, 3 tangan. gol. Melawan apa ya? Aduh, lupa dua. US, melawan US. Yang jelas aku tidak tahu, aku tidak ngikutin bola karena aku memang nggak terlalu ngerti bola ya. Ngikutin, tapi aku makan camilan aja. Jadi sebenarnya dari tadi aku ngomong nggak buka mulut keras karena sariawan, tolong ya, aduh, ini karena tuntutan syuting jadi aku harus datang ke sini padahal lagi nggak bisa ngomong. Nah, untungnya ada jus yang enak dari Tootsie Iya dari ya. Tootsie ya, kita disediain tempat, terus Oh, baik minumnya, banget. mudah-mudahan Thanks ya, Tootsie. habis ini sariawanku mendingan lah ya. Oh ya, Tootsie letaknya ada di ini Pantai Segara. Segara Jadi Ayu ya? bisa, Segara Ayu? Segara Ayu. Bisa lewat Pantai Sindu, jalannya bisa lewat Pantai Segara. Yes, aku tadi lewat Pantai Segara sih, jalan-jalan, terus parkir, gampang lah nyari Gampangnya tempatnya. nyarinya. Terus asik ya tempatnya ya. Ini aku ganti baju juga. Ini Baju orange. ini Baju dari bajunya. mana? Ini bajunya dari Mutiara Medica ini. Iya, seseksi apotek. ini aku seksi Iya, banget. coba nih. Ya Allah. Mutiara Medica tempat ini klinik 24 jam. Oh ini klinik. Ada di Jalan Skuta Sanur, Oh, Sanur. 108. Oke, nanti kita terain aja alamatnya di bawah ya. Ini bajunya thank you loh, seksi banget loh. Sampai susah gerak loh aku nih. Ini ada yang curhat lagi Mbak, karena memang hari ini kita fokus mau yang bahas yang lagi curhat ya. Tadi kan si Mawar tuh curhat Iya. tentang body shaming, akhirnya Iya. dia berhenti kerja gitu ya, dan kita udah coba juga semangati juga. Mudah-mudahan nanti Mawarnya kalau mungkin mau ada tanya-tanya boleh lagi ya Mbak ya. Boleh, Mau Mawar, curhat-curhat lagi. Yasmin, Sandat atau Melati. siapapun boleh. Tunjung juga boleh. Tadi aku sorry ya, Eva padahal Eva yang kerja di Tootsie dong. Yang bawain ini tadi kan. Dia supervisor atau Supervisor di Tootsie. Keren Karena kok, keren. emang baik orangnya. banget orangnya sih. Baik banget. Humble Iya. banget ya. Humble, Oke, ya. ini ada cerita lagi nih cowok. Ini masih anak kuliahan. Nah, dia ini katanya dulu dia ini satu bersaudara cowok ya. Jadi katanya dulu waktu orang tuanya menikah ini lama tidak punya keturunan, pergi ke sana kemari akhirnya lahirlah si cowok ini. Iya. Kita sebut si Siapa ya? siapa ya? Johan. Johan. Siapa Inisial aja deh. ya si A. Si A. Si A aja ya. Si A ini si A. akhirnya si A ini ada sorry ya lagi syuting. Terus habis itu akhirnya ngeblank aku deh. Ini di luar skenario tapi nggak apa-apa juga sih. Ngeblank tiba-tiba ada yang nawarin. Gelang kan aku jadi pengen beli. Itu dia. Oke, kita lanjut curhatannya dia bahwa katanya akhirnya dia ini kan kerja karena memang katanya bukan keluarga yang berada. Akhirnya dia mutusin kerja setelah lulus SMA. Terus setelah kerja pandemi akhirnya kan dirumahkan, di PHK. Akhirnya dia karena memang suka belajar akhirnya melanjutkan kuliah sampai dia dapat beasiswa. Tapi karena pandemi kan lebih banyak di rumah ya, online seperti itu. Nah, ternyata dari pihak orang tua ini kayak kurang terima anaknya. Semester berapa anak ini? Kalau nggak salah 3 atau 4 deh. Jadi 4 si bapak ini tidak terima karena memang dari dulu pengen dia kerja, jadi nggak terima anaknya sering di rumah main handphone terus, gitu, terus dimarah-marahin katanya. Kalau coba kamu kerja dari kamu kuliah sampai semester ini, mungkin udah lebih banyak penghasilan yang dapetin, ngebantu orang tua gitu. Terus habis itu dia sempet juga cekcok sampai disuruh pergi lah dari rumahnya. Kayak diusir lah ya. Terus dibentak-bentak terus. Nah, dia tuh bingung. Dia kan seorang anak juga, bagaimanapun harus
berbakti lah kepada orang tua, tapi dia dalam kondisi juga kayak marah juga dengan kondisinya dia. Betul. Gimana cara menghadapi situasi seperti ini? Nah, seperti apa nih Mbak? Mungkin bisa nih kita kasih si A sedikit apa ya, jalan gitu ya, Aku pengen tahu nih pencerahan. detailnya. Dia kuliah jurusan apa ya kira-kira ya? Wah, kalau jurusan aku kurang tahu sih Mbak. Nah, karena jurusan itu kan juga mempengaruhi ya. Kayak misalnya biasanya sih semester 4 itu kan emang agak sedikit hektik gitu ya. Nah, mulai awal-awal hektik lah semester 4. Nah, kalau misalnya jurusannya kedokteran atau kedokteran tuh kayaknya susah ya kalau disambi-sambi gitu ya. Iya. Terus kayak misalnya arsitek itu juga agak susah ya misalnya. Tapi kalau misalnya dia lebih ke arah ilmu yang tidak eksak gitu ya, itu masih agak ada lah waktu untuk bisa diambil sela gitu ya. Tapi yang jelas bagi saya ini ada konflik antara ayah dan anak gitu ya, dan anak tidak menerima penilaian dari seorang ayah yang mengatakan dia tuh malas gitu ya, Atau dia juga katanya membuang kenapa waktu. nggak buang-buang waktu. Nah, kalau boleh tahu juga background ayahnya bekerja sebagai apa ya? Nggak tahu ya. Kalau buruh harian kalau nggak Oh, salah. buruh harian. Jadi penghasilannya memang kalau dari ceritanya dia ya. Ibunya apa ya? Ibunya Kalau ibunya kayaknya nggak kerja juga. nggak kerja. Jadi ini memang yang menghidupi si bapak Ayah ini. Terus saja. juga kalau dalam Hindu jadi Oh, kebetulan- pemangku gitu. Oh, bapaknya. Oh iya. Jadi ya artinya lebih banyak waktunya untuk sosial ya, Iya. gitu ya. Iya. Hal ini sebenarnya tergantung kepada A sendiri ya. Si anak ini. A sendiri ya. Kalau beasiswa itu sih beasiswa biasanya ada tenggat waktu ya. Tenggat waktu misalnya dia tidak boleh, misalnya pas harus 8 semester. Nah, dia nggak boleh lewat. Misalnya dia minim harus misalnya 3 IP-nya gitu ya, indeks prestasinya, atau 2,75 gitu ya. Nah, itu kan emang harus fokus lah ke situ ya. Tapi soal pekerjaan ini kan soal kerja, kalau memang ayah ini atau orang tua ini memang perlu dibantu kerja, memang tidak ada hal yang lain yang harus dilakukan, ya memang harus membantu bekerja karena memang ibu tidak bekerja. Terus ayah bekerja dengan upah harian, dan kalau misalnya ada upacara, banyak upacara di ritual Hindu, ya otomatis kan jadinya nggak bisa memenuhi penghasilan gitu ya. Nah, pekerjaan yang perlu dilakukan adalah pekerjaan yang kira-kira bisa dilakukan disambi dengan misalnya dengan waktu setelah belajar. Saya yakin waktu belajar itu tidak 24 jam, saya yakin. Jadi begini, bukan saya membela ayahmu gitu ya, tidak juga. Tapi kita harus melihat situasional. Situasionalnya gimana? Memang apakah ayah saya marah dengan mengusir saya itu tepat? Itu kami katakan tidak tepat. Seorang orang tua yang mengusir anaknya, apalagi background yang tadi dijelaskan, si A ini susah didapatkannya ya waktu ingin punya anak gitu ya. Kata-kata mengusir tuh kata-kata yang sangat kasar, apalagi diucapkan oleh seorang yang bekerja di bidang-bidang spiritual misalnya ya. Itu menyakiti hati anak memang ya. Jadi A sekarang perasaannya nggak nyaman, sedih gitu ya. Perasaan sedih itu kan memang juga perasaan seperti perasaan yang lain juga ya, bahagia, sedih dan sebagainya. Nah, memang sebagai manusia perasaan itu memang harus ada gitu ya. Kalau A tidak memiliki variasi rasa itu, A tidak mengerti bahwa ini bedanya rasa-rasa itu gitu. Nah, apakah ayahmu mengusir itu salah? Ya memang sebenarnya salah. Tapi apakah kita harus menyalahkan orang tua A? Nah, kita harus lihat kondisi ya. Memang kondisinya kalau memang berat seperti itu, sekali lagi kembali waktu studi itu tidak 24 jam. Dan kalau background A itu sampai bisa dapat beasiswa, artinya A ini sebenarnya orangnya sangat
sangat cerdas ya. Biasanya anak-anak yang cerdas mendapat kesempatan beasiswa. Nah, justru A, ketika engkau dipengaruhi oleh rasa sedih, rasa marahmu yang sangat itu, sehingga logikamu nanti hanya dipengaruhi oleh perasaan saja gitu. Nah, memang rasa ini memang harus diterima A, supaya A bisa memandang bahwa apa yang harus dilakukan solusinya. Kalau kebiasaan orang A, kita selalu melihat ini masalah, saya dimarahin, ini masalah, saya nggak bisa kerja, ini masalah, saya nggak bisa bekerja sambil ini semua masalah. Tapi kalau kita melihat masalah, semuanya akan datang sebagai masalah. Kalau kita melihat ini ada persoalan dan kita harus fokus pada solusinya A. Gitu. Sekali lagi A, waktu 24 jam tidak hanya untuk studi gitu ya. Ini ada orang Belanda yang lihat kita nih ya. Dia senang tadi malam menang ya. Nah, pasangan saya gitu-gitu gitu ya. Nah, jadi A, menurut saya ada waktu yang dimana waktu ini bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Pekerjaannya tidak harus full time ya. Yang freelance ya. Misalnya mengantarkan makanan gitu ya, bisa kan gitu ya. Jadi nggak perlu misalnya ibu di rumah, ibu bisa masak misalnya. Membuka usaha, pasti kalau studimu memakai online, kau biasa dengan sosial media kan, kau bisa bikin misalnya nasi bungkus ibu misalnya ya, nasi teri misalnya, nasi ayam betutu gitu ya, nasi ayam apa yang dijualnya itu sangat massal misalnya, jadi orang itu tidak mahal dijualnya, dibungkus aja mungkin, tapi bisa menghantarkan gitu ya. Mungkin ketika pagi membantu ibu untuk memasaknya. Nah, nanti pertanyaannya adalah modalnya dari mana? Nah, sebetulnya ada banyak modal kalau mau gitu ya. Jadi di bank-bank tertentu, bank negeri atau swasta, mereka punya bantuan dana untuk memulai wirausaha gitu ya. Jadi jangan khawatir, pasti ada. Atau kalau misalnya bank dengan bunga rendah meminjamkannya, atau koperasi yang dengan bunga rendah, itu bisa dipinjam, lalu dengan usaha yang bagus akan dikembalikan pelan-pelan. Jadi kalau memang bukan artinya ayahmu itu menuntutmu bagaimana, tapi memang tuntutan di keluargamu memang memerlukan itu, karena pekerjaan ayahmu yang banyak diutamakan untuk sosial, untuk komunitas gitu ya. Kan sebagai mangku kan pekerjaannya banyak banget gitu ya. Oke, berarti ini sebenarnya bukan apa ya dari ayahnya, tapi memang tuntutan situasi dalam keluarga itu membuat ayahnya seperti itu jadinya gitu. Karena kenapa ayahnya marah sampai mengusir? Saya memahami kondisi ayahmu. Ketika berat sekali, maka tekanan ya, namanya itu stres ya, menjadi distress pada seseorang. Itu kemudian kan dia juga, ayahmu mungkin marah sendiri dalam keadaannya. Mungkin dia ingin juga menyenangkan tapi kan nggak bisa gitu. Jadi dia mungkin marah sendiri. Nah, marahnya sendiri itu mungkin dilontarkan juga pada dia kurang menerima keadaannya gitu ya. Jadi A yang memiliki kemampuan kecerdasan lebih gitu ya, karena saya yakin A mendapat beasiswa, otomatis kecerdasanmu pasti bagus A. Kau lebih pintar. Nah, disinilah menerima keadaan dan mencari jalan keluar. Jadi dalam segala persoalan itu jangan ini masalahnya. Itu kata pertama, saya punya masalah nih. Nah, ini selalu. Tapi kalau coba diubah menjadi sebuah harapan misalnya. Ini saya perlu mencari solusi terhadap masalah ini. Hanya sebuah kata, tapi kata ini membuat kita punya vibrasi positif ya, membuat energi kita menjadi aduh ini masalah. Lain dengan saya mencari solusi, gimana nih host, aku mencari solusi nih Putra, aku punya masalah gini, solusinya apa ya kira-kira gitu. Nah, kata ini pun sudah membuat kita melihat lebih clear sebuah persoalan begitu. Oke, itu ya Ayah, karena ini udah dikasih kode terus dari tadi. Waktunya udah habis. Mungkin si A kalau mau cerita lagi gitu ya, mungkin dilanjut nggak apa-apa. Nanti kalau mau nanyain hal kayaknya begini gimana gitu, boleh lagi. Kita akan bahas mungkin di segmen-segmen selanjutnya Mbak Cecilia. Boleh di kolom komentar atau langsung aja DM di @bitopodcast. Nanti kita akan bahas di sana. Kita juga tidak akan
publikasikan identitasnya ya Pak ya. Oke. Terus kalau misalnya mau konsultasi gitu ya, juga bisa ke klinik Mutiara Medica gitu ya. Pasti banyak psikolog atau psikiater yang akan membantu. Oke. Thank you. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Bye. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.